Ada lagi orang yang ini kan yang tidak hanya punya HP ya, punya juga BB gitu ya, BlackBerry, ada BlackBerry, ada HP. Ya BlackBerry juga HP ya, sekarang dibedakan sekarang ini. Nah BlackBerry itu ada fasilitas khusus. Jadi suatu ketika saya ditelepon oleh seseorang gitu ya, telepon pakai HP, dia sudah punya nomor HP saya gitu kan. Pak Esa punya nggak BB kan? Saya nggak punya kan. Nah, nggak punya itu sekarang apa yang dianggap tinggalan zaman. Artinya kalau saya hanya punya HP satu, dianggap itu jadul. Iya. Padahal punya HP banyak itu multitasking, dan multitasking itu ada bahaya sebetulnya ya. Di Amerika tidak dibolehkan orang melakukan multitasking itu di tempat-tempat yang berbahaya. Misalnya ini itu di Amerika nggak boleh. Ada peraturan polisi yang keras tentang tidak boleh memakai HP di mobil. Nah sekarang kita kan maksa ya, jadi sering saja orang di mobil karena memang harus mengontrol setir ya, dia akhirnya menjepit HP-nya dengan bahunya sambil nyetirnya gini. Nah kalau lama-kelamaan dia melakukan cara yang sama, apa yang terjadi? Ya misalnya sakit leher, nanti bisa dia miring dengan lehernya. Karena orang yang naik motor dengan pola yang tidak benar, lama-kelamaan akan berubah postur tubuhnya. Ini pernah ada survei kan? Ada teman saya yang lama-kelamaan dia jalannya kayak gini, karena naik motornya begitu. Nah, jadi multitasking itu bisa merubah fisik kita, bisa merubah juga cara berpikir kita. Nah, yang lebih berbahaya lagi ya mungkin berikutnya ya. Kalau multitasking itu dilakukan di atas motor, yang di atas ya. Ini kaitannya dengan satu konsep yang lain ya. Disebut itu ada sesuatu perasaan kesegeraan gitu ya. Jadi instant itu kesegeraan. Jadi artinya kita digiring, dipaksa untuk segera melakukan sesuatu. Padahal kita bisa nunggu. Ya kan? Saya terima HP gitu ya, saya terima SMS. Harus tetap saya balas pada waktu juga nggak ya? Nah, sehingga saya yang dikenal di kalangan mahasiswa S2 ya. Orang yang menunda membalas HP itu, jadi saya balas HP itu malam-malam. SMS-nya pagi ya, saya balasnya malam. Saya di kalangan mahasiswa itu terkenal begitu. Bukan apa, saya tidak mau membalas SMS di mobil. Tapi ada orang, saya baru tadi pagi melihat ada 3 orang, seorang perempuan, seorang laki-laki, seorang ibu-ibu membalas SMS sambil nyetir motor. Nah, polisi melihat itu, biarin aja. Ya. Artinya orang yang berperangkap di dalam instan kesegeraan, ya, tidak mau menunggu. Nah ini kan persis dengan segala instan kan, jadi instan kesegeraan itu persis dengan segala instan. Kira-kira nikmatnya minum teh gimana ya? Mas juga. Kalau saya minum teh itu diaduk, ditunggu gulanya sampai larut gitu ya, ditunggu sampai tehnya larut menjadi coklat, turun dulu, baru diminum, nikmat kan? Nah kalau teh instan segera tapi tidak nikmat, karena kita kehilangan ritual kan ya, ritual minum teh hilang.
seperti kita makan, minum, kan memerlukan ritual untuk sebagai bagian dari sering makan, minum, makan. Nah, segala yang instan kita dihilangkan ritual itu. Minum teh, dihilangkan ritual mengaduknya, menunggu dia ngaduk. Di dalam informasi juga sama. Kalau kita terperangkap dalam kesegeraan, maka ya kalau minum teh tidak ada bahaya ya. Minum teh instan tidak ada bahaya. Tapi kalau instan menjawab HP, menjawab SMS. Ada data di DKI itu ya. Kebanyakan orang yang celaka di motor itu satu karena ugal-ugalan, yang kedua karena pakai HP. Sebetulnya apa kejadian kalau kita memaksakan pakai HP di motor, membalas SMS di motor? Kita bisa teliti cara kerja man-machine relation itu, hubungan manusia dan mesin itu bisa kita teliti gitu ya. Misalnya berapa lama matanya melihat HP dan berapa lama matanya melihat jalan, berapa lama matanya melihat amper-meter motornya, terus berapa lama melihat aturan lalu lintas, tanda lalu lintas. Nah, pasti dia akan begini-begini ya. Nah, apa efek mata yang bergerak, berputar-putar terus secara cepat? Orang psikologi pasti tahu efeknya adalah stres. Jadi membalas SMS nanti stres kan. Nah, mau nggak kita hidup di dalam stres seperti itu? Gitu? Saya rasa ini perlu kita sosialisasikan undangan yang seperti ini ya, karena banyak sekarang membiasakan dikendalikan oleh instan kesegeraan seperti ini. Tidak ada kesabaran dalam menunggu. Oke. Nah, akibatnya panik. Jadi panik ini mula-mula kita pertama kali panik, berikutnya sedikit panik, lama-lama terbiasa. Nah, orang terbiasa dengan kepanikan gimana ya? Kata orang psikologi, orang yang sudah abnormal, karena orang harus panik. Karena panik itu adalah semacam informasi bagi diri kita agar kita mengurangi kerja identitas mata kita, tubuh kita. Makanya orang yang panik biasanya disuruh healing itu berdiam diri satu tempat, pendidikan yoga dan sebagainya, doa dan sebagainya untuk menghilangkan dalam pikirannya. Nah, kalau orang membiasakan hidupnya dengan kepanikan, dia sudah tidak mengenal lagi ini namanya kontrol tubuhnya terhadap apa yang dia lakukan. Ada buku yang menarik tentang itu ya, itu Pastor. Nah, Pastor ini buku yang banyak bercerita mengenai multitasking sebenarnya. Jadi multitasking itu kalau James Clear itu memang mengkaitkan multitasking dengan panik. Lama-lama menjadi depresi, lama-lama menjadi apatis dan seterusnya gitu ya. Itu yang barangkali ya. Dan salah satu efek lain ya dari perkembangan teknologi informasi seperti internet, cyberspace dan sebagainya, berkembangnya ini budaya jejaring. Budaya jejaring itu artinya dengan adanya internet, ada Facebook, ada Twitter, ada blog dan macam-macam, kita akan dipermudah untuk membuat komunitas kan ya, membuat jejaring dengan orang lain menjadi komunitas. Kira-kira itu positif atau negatif? Dalam banyak hal bisa sangat positif. Ya kan, kita bisa menghimpun orang untuk menggalang dana untuk berita, kan positif kan.
Tapi menggalang dukungan untuk Jojo dan Cinta. Positif nggak? Ya bisa positif juga. Nah, sehingga ini ya, kita itu sebetulnya sekarang ini kalau kita gambarkan ya, kita kan belum pernah menggambarkan diri kita kan ya. Kalau kita gambarkan diri kita, mungkin kita ada di salah satu titik di situ. Dan secara tidak sadar kita telah membangun garis-garis dengan orang lain di seluruh dunia. Kita membuka Facebook, yang kita lakukan kan membuat garis-garis penghubung dengan berbagai orang, tergantung luasnya pergaulan ya. Nah, sehingga disitulah network culture. Jadi network culture itu budaya jejaring. Bisa negatif, bisa positif. Berikutnya. Nah, saya ingin tahu ini ya. Kalau tadi ada komunitas pendukung Prita, komunitas pendukung Bibit Chandra, komunitas pendukung Bilqis ya. Saya rasa kan banyak hal positifnya, mudah-mudahan dan seterusnya gitu ya. Kemanusiaan dan seterusnya. Ini ada sebuah komunitas yang baru terbangun ini ya. Namanya komunitas Sugeng. Jadi ada seseorang di Malaysia, imigran dari Jawa lah dia ya. Tinggal di Malaysia, dia penasaran gitu ya. Saya lihat di daftar imigrasi di Malaysia itu orang bernama Sugeng dengan 4 orang. Nah dia nggak puas gitu ya. Lantas dia buka blog di internet. Blog itu namanya komunitas Sugeng. Nah ternyata mendaftar lagi puluhan, belasan, lama-lama ratusan, lama-lama sudah lebih dari 1.000 orang yang bernama Sugeng di seluruh dunia, termasuk di Suriname, Belanda. Dia bikin Facebooker lah gitu kan ya, Sugeng ini intensif mendiskusikan apa sih makna Sugeng. Satu ketika ada seminar masa depan Sugeng. Nah sehingga dia juga berkembang ya. Kenapa Anda namanya Sugeng Wiryadi? Kok Anda Sugeng Kartono? Anda Sugeng Sugeng Saryadi gitu ya. Nah, nama-nama di belakang itu didiskusikan gitu ya. Apa kaitannya dengan Sugeng kan ya? Lama-lama mereka juga tidak kuat diskusi, lantas kopi darah. Nah, satu ketika mengadakan pertemuan, katanya itu di Solo gitu ya. Berkumpullah semua Sugeng-Sugeng gitu. Ada yang berpakaian ala bedak ontel itu, pakaian kopi Belanda ya, baju seragam Belanda, ada yang Langkor, ada kumpul di Solo mengadakan konferensi Sugeng internasional. Nah dia beberapa orang ini dia ngumpulin gramofon untuk mengingat asal usul Sugeng dulu kan ya. Nah pertanyaannya itu berguna nggak ya? Apa nggak lebih baik saya bukan mengurusin Sugeng ya, tapi mengurusin korban Merapi yang bernama Sugeng gitu. Nah jadi banyak hal itu yang orang memaksakan diri melakukan ini ya, tapi tidak tahu persis gunanya apa gitu. Kalau ada komunitas alumni SMA masing-masing mungkin masih ada gunanya ya. Kalau ini bergunanya. Karena saya juga pernah menerima tawaran ada komunitas pilihan seluruh dunia. Tapi saya nggak mau masuk. Karena jualannya pasti Bambang. Bagaimana Pak? Kalau ada komunitas Bambang harus jualan. Apa ini? Banyak gitu lah. Lantas kita kan ini ya, motorik banyak itu merasa
tidak mampu melakukan, kalau dalam istilah filsafat itu tidak mampu melakukan refleksi. Refleksi kurang lebih adalah kita menilai apa yang kita lakukan itu berguna apa tidak, bermakna apa enggak. Nah, ini berguna, bermakna, bermanfaat nggak ya bagi bangsa Indonesia misalnya? Saya ingin tahu gitu kan. Cenderung kalau di kebahagiaan berarti kan nggak setuju ya. Kalau saya merasa ini contoh dari ini apa namanya ya, ada satu konsep lain di dalam budaya yang banyak saya sampaikan di buku saya, banalitas budaya. Banalitas itu artinya yang tidak penting, yang remeh-temeh, yang dangkal gitu ya, itu sekarang menjadi penting gitu. Masalahnya gini ya, perkumpulan seperti ini signifikan penting nggak untuk perkembangan bangsa ini? Dibandingkan dengan perkumpulan saintifik, ilmuwan gunung berapi di Indonesia, mana yang lebih bermanfaat? Nah, kalau saya daripada bikin komunitas seperti mendingan bikin komunitas pencinta pencinta bencana, bukan pencinta bencana tsunami ya, pencinta keilmuan tsunami itu sangat berguna sekali, bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk orang banyak ya kan ya. Nah, ternyata kan tadi sudah saya contohin, ternyata tidak ada sebelum tidak pilihan, mungkin juga nanti ada yang mau volunteer nggak di sini mungkin. Pak Bambang tadi komunitas Bambang gitu. Oke, berikutnya, nah ontel itu kan memang awalnya bukan karena teknologi informasi ya, sebelumnya juga sudah ada ontel, tapi karena ada internet menggema yang menjadi ontel di Indonesia, lama-lama ini meluas menjadi ontel dunia. Kira-kira ontel itu ada gunanya nggak ya? Ada gunanya untuk melestarikan sepeda, untuk mengajak orang naik sepeda. Saya kira ada manfaatnya dibandingkan sumber begitu. Oke, berikutnya ya. Konsep yang lain itu adalah deteritorialisasi. Nah, teritorial itu mungkin gampangnya wilayah gitu ya, wilayah tempat, saya gampangnya deh. Rumah kita adalah wilayah kita. Nah, deteritorialisasi itu dia mempunyai pengertian yang banyak. Kita meninggalkan wilayah kita, merantau, nah kita sedang melakukan deteritorialisasi. Tapi kita diusir dari wilayah kita, seperti orang Palestina itu, dia tidak sedang deteritorialisasi. Tapi juga tercabut dari tempat. Itu juga deteritorialisasi. Nah, saya mungkin fokus pada orang yang tercabut dari tempat. Nah, itulah orang-orang yang hidup sehari-hari di screen-nya internet, seperti anak saya itu. Nah, saya itu udah nggak kenal dengan tetangganya, karena sudah terjabut dari daerah. Dia masuk ke wilayah-wilayah yang virtual. Nah, teman-temannya sudah di wilayah virtual itu. Saya tanya, punya teman banyak, mana? Nah, ketika ditanya mana gitu ya, dia langsung buka ini internet. Nah, ini sudah berbahaya sebetulnya ya, karena dia kehilangan kontak dengan dunia fisik di sekitarnya, dengan lingkungannya. Nah, ini yang disebut dengan deteritorialisasi. Giles Deleuze itu sangat intens membicarakan tentang hal itu. Ya. Contohnya anak kecil ini ya, ini yang sedang main game. Tadi itu dia mungkin sudah larut di dalam dunia, di dalam game itu.
Nah, konsep ini berkaitan dengan konsep lain ya. Ya, saya di sini berupaya untuk memberikan konsep-konsep yang mungkin asing gitu ya. Rhizome itu kan sejenis tanaman ya, sejenis tanaman yang berbeda dari pohon-pohonan. Jadi tanaman rhizome itu tanaman menjalar, ubi-ubian. Nah, tanaman menjalar itu beda dari tanaman pohon-pohonan. Kalau pohon beringin itu dia punya akar akar tunggang ya. Akar tunggang ya. Tunjang, akar tunjang. Terus batangnya menjulang tinggi, daunnya banyak, tapi buahnya kecil. Itu pohon beringin. Jadi Golkar milih lambang pohon beringin itu mungkin karena itu kan ya. Ini kan batangnya gede, tapi buahnya kecil. Ini kan awalnya saya. Nah, rhizome ini ya tanaman menjalar, akarnya banyak, dan pertumbuhannya itu kemana-mana gitu ya. Kalau pohon kan hanya ke atas, tidak ada pohon yang tiba-tiba intervensi kiri gitu ya, sehingga pohonnya ke kiri, nggak ada kan pohon. Nah, rhizome dia kemana-mana menjalar, terus kemana-mana dia membuat jaringan. Kalau satu rhizome ketemu dengan rhizome yang lain sebelah kanan, dia akan akarnya akan menyatu dan membentuk satu garis-garis hubungan yang baru. Tidak ada central power, tidak ada kekuasaan yang terpusat. Jadi semua akar-akar itu mempunyai kekuatan masing-masing. Dan masing-masing akar itu saling berhubungan satu sama lain. Kita perhatikan gitu ya, seperti ubi-ubian gitu. Akarnya itu dengan akar lain itu saling menyambung ya. Nah, itulah rhizome. Mungkin kita perlu menarik kita mencoba memahami cara berpikir pemikir-pemikir barat. Jadi tanaman rhizome ini dia gunakan untuk memikirkan masyarakat kita dengan perkembangan teknologi informasi, internet, jejaring. Masyarakat kita itu masyarakat rhizome. Nah, sehingga bisa digambarkan seperti berikut. Jadi yang itu dengan jejaring sosial di internet, di Facebook dan sebagainya, jejaring yang memiliki sifat-sifat seperti tanaman merambat itu. Tidak ada penguasa tunggal, adakah penguasa tunggal di Facebook atau di internet? Nggak ada kan ya? Ada nggak konektivitas di internet? Jadi orang saling berhubungan, itulah prinsip internet kan ya? Dan cara berhubungan seperti akar tadi. Cuman di dalam jaring tunggal itu sifatnya itu adalah temporer ya. Temporer itu rhizome itu kan temporer. Temporer itu kalau pohon kan makin gede, makin tua, makin gede, dan ada pohon yang berumur 200 tahun lebih kan ya. Tapi rhizome itu temporer, dia itu sebentar gitu. Berapa selama itu ubi gitu? Ubi jalar itu berapa selama itu? Hanya 2 bulan, terus hilang, muncul lagi yang baru, hilang, muncul lagi yang baru. Nah, begitulah gambaran tentang komunitas-komunitas di internet. Tidak ada yang bertahan lama. Kira-kira sekarang komunitas pendukung ubi jalar masih ada nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi dia memang persis pertumbuhan seperti tanaman menjalar, muncul ketika hilang, muncul ketika hilang. Sehingga konsep rhizomatik dari Delos ini mungkin menarik untuk dianalisis. Oke, intinya.
Dengan perkembangan teknologi informasi ya, kita dibiasakan lagi hidup di dalam sebuah dunia yang disebut dengan simulacra. Simulacra itu kurang lebih adalah tiruan, kopi, imitasi, perbanyakan, seperti mesin fotokopi itu ya. Kita mengkopi sesuatu itu simulacra. Simulacra adalah tiruan, kopi, salinan, adalah simulacra. Nah, cuman karena perkembangan teknologi informasi ya, seperti internet, juga perkembangan komputer, maka perbanyakan itu kan semakin mudah ya. Memperbanyak sesuatu semakin mudah. Kalau dulu Leonardo da Vinci diminta, coba kamu bikin satu gitu ya. Kira-kira berapa lama tuh Leonardo bikin Mona Lisa 100 biji? Orang dia bikin satu aja setahun, dia bikin Mona Lisa lama itu. Dan dia menghayati sekali. Mungkin 100 biji 100 tahun. Dan belum meninggal kan ya. Nah, karena pada waktu itu teknologi tidak mungkin kan. Nah, sekarang muncul era mechanical reproduction. Artinya itu era kan muncul kamera analog pertama yang masih pakai bleed, pakai asap gitu ya. Nah, perkembangan kamera itu justru memampukan orang untuk memperbanyak gambar dalam jumlah yang besar. Kita bikin foto kan bisa 10, 100 bisa kan ya. Sehingga perbanyakan semakin dimudahkan ya. Nah, perkembangan teknologi komputer dan teknologi digital sekarang ini justru semakin mempermudah mengerjakan apapun. Bahkan kita sudah terbiasa dengan istilah-istilahnya. Kamu kan presentasi besok ya? Iya, saya belum nyiapin bahannya. Kopi pasti aja. Kan enak sekali kita bilangnya sekarang. Iya, coba kalau dulu jalan mesin ketik. Nah, saya juga orang, karena saya pemurah ya. Jadi setiap saya ngasih kuliah di kelas, mahasiswa sudah antri. Pak, nolok Pak. Ya, saya biarin aja lagi. Nah, coba dulu PowerPoint, tapi pakai nulis atau bukan nulis. Bisa nggak mahasiswa ngangkat Pak, nolok Pak? Nggak bisa kan ya? Nah, betapa banyak hal kemudahan yang kita dapatkan, tapi ada efek lain yang perlu kita sadari. Saya menyadari sekali sekarang semakin banyak mahasiswa yang malas pada membaca buku karena sudah terbiasa dengan nyolok-nyolok. Itu kan efek yang bisa negatif ya, gitu ya. Lama-lama saya berpikir mungkin tahun depan saya kuliahnya kayak dulu lagi lah. Pak, mungkin Pak, sekarang mau Oke, ini dengan munculnya dunia internet komputer, maka memudahkan orang untuk mengkopi-kopi gitu ya. Berikutnya, simulacra itu definisi seperti ini ya. Jadi sesuatu yang tampak seperti sesuatu yang lain atau dibuat tampak seperti sesuatu yang lain. Definisi ini mungkin menarik kalau kita lihat contoh nanti ya. Jadi sesuatu dibikin tampak seperti sesuatu yang lain, padahal dia bukan. Nanti bisa kita lihat contohnya. Pengertian lain simulacra itu kopi.